Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil mind mapping kami yang berjudul Peradaban Islam pada Dinasti Umayyah di Andalusia Spanyol. Saya Putri Regina Nur Astuti selaku moderator dan anggota saya Rifki Anjar Mustika dan Rizky Ardika Akbar. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian materi yang akan kami bahas yaitu: pertama, sejarah masuknya Islam di Andalusia yang akan dipresentasikan oleh Rizky Ardika Akbar. Kedua, Andalusia di bawah dinasti Umayyah. Ketiga, penyebab kemunduran Islam di Andalusia yang akan dipresentasikan oleh Rifki Anjar Mustika. Keempat, transmisi budaya Islam ke Eropa yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja presentasi kelompok 5, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang sejarah masuknya Islam di Spanyol, di Andalusia. Islam masuk ke Andalusia melalui beberapa tahapan yang mendukung Islam menduduki wilayah itu. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam masuk ke Andalusia yaitu faktor internal dan faktor eksternal dan faktor internal. Kemajuan peradaban yang pertama, kemajuan peradaban intelektual, kemajuan musik dan kesenian. Yang ketiga, kemajuan bahasa dan sastra. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Anjar Mustika. Saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan Islam di Andalusia. Sejak pertama kali menguasai Spanyol hingga jatuhnya Islam di Spanyol, Islam memiliki peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung kurang lebih selama 7,5 tahun. Sejarah panjang yang dilalui oleh Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama berlangsung dari tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol dipimpin oleh para wali yang diangkat oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik masih belum tercapai secara sempurna karena masih banyak terdapat gangguan-gangguan baik gangguan dari luar maupun gangguan dari dalam. Gangguan dari dalam berupa perselisihan antara para penguasa dan gangguan dari luar berasal dari musuh-musuh Islam di Spanyol yang berada di gunung-gunung yang memang tidak mau tunduk pada kekuasaan Islam. Kemudian periode kedua yang berlangsung dari tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Islam dipimpin oleh Abdurrahman I yang diberi gelar Ad-Dahil. Abdurrahman I merupakan keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari serangan Bani Abbasiyah yang saat itu menaklukkan dinasti Umayyah. Kemudian Abdurrahman I mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Pada periode ini, umat Islam mulai mengalami kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun di bidang peradaban. Kemudian periode ketiga yang berlangsung dari tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol dipimpin oleh Abdurrahman III yang diberi gelar An-Nasir. Pada periode ini, umat Islam mencapai puncak kejayaan dan puncak kemajuan menyaingi kemajuan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kemudian, periode keempat
yang berlangsung dari tahun 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara-negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau bisa disebut muluk atau waif. Pada periode ini, Islam mulai memasuki pertikaian intern. Ironisnya, jika terjadi perang antar saudara, dari pihak yang bertikai itu akan meminta bantuan kepada raja-raja Kristen, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen untuk melakukan penyerangan. Periode kelima yaitu berlangsung dari tahun 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, meskipun Islam di Spanyol terpecah menjadi beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Morabitun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Morabitun pada awalnya adalah sebuah gerakan yang didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Afrika Utara. Kemudian ia masuk ke Spanyol atas undangan dari penguasa-penguasa Islam di sana. Yusuf bin Tashfin kemudian menguasai Spanyol, tetapi karena raja-raja setelah Yusuf merupakan raja-raja yang lemah, sehingga berakhirlah dinasti Morabitun ini. Kemudian pemerintahan digantikan oleh dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun adalah dinasti yang didirikan oleh Muhammad bin Tumar. Pada dinasti ini mengalami banyak kemajuan, tetapi tidak berlangsung lama. Banyak terjadi serangan-serangan dari orang Kristen, sehingga menyebabkan para penguasa dinasti Muwahhidun memilih untuk meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara. Pada periode ke-6, yaitu berlangsung pada tahun 1248 Masehi sampai 1492 Masehi. Seluruh Spanyol sudah jatuh ke tangan orang-orang Kristen selain Granada, sehingga pada periode ini pusat pemerintahan hanya berlangsung di Granada di bawah pimpinan Bani Ahmar, yaitu di bawah pimpinan Abu Abdullah. Pada periode ini, peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdullah bin Nasir, tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena banyak terjadi pemberontakan untuk memperebutkan kekuasaan dan banyak terjadi serangan-serangan dari orang-orang Kristen. Abu Abdullah tidak dapat menahan serangan-serangan dari orang-orang Kristen, sehingga ia menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang Kristen dan hijrah ke Afrika Utara, sehingga pada saat itu umat Islam di Spanyol dihadapkan pada dua pilihan, yaitu masuk Kristen atau meninggalkan Spanyol. Sehingga dapat dikatakan pada tahun 1609 Masehi, umat Islam sudah tidak ada lagi di Spanyol. Materi selanjutnya yaitu penyebab kemunduran Islam di Spanyol. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran yang kemudian membawa kehancuran Islam di Spanyol. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Masa kejayaan Islam di Spanyol dimulai pada masa pemerintahan Abdurrahman III yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Hakam. Pada kedua penguasa ini, Islam di Spanyol mengalami banyak kemajuan dan kejayaan. Tetapi setelah Hakam meninggal, pemerintahan digantikan oleh putranya yaitu Hisham II, yang saat itu masih berumur 11 tahun, sehingga dalam mengatur pemerintahan, Hisham dikendalikan oleh ibunya. Kemudian ada penguasa yaitu Abdul Rahman. Dia merupakan penguasa yang tidak cakap dan gemar berfoya-foya, sehingga ia tidak disenangi oleh rakyatnya. Sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Kemudian penyebab yang kedua yaitu konflik antara Islam dan Spanyol. Setelah menaklukkan Spanyol, pemerintah Islam tidak menerapkan kebijakan Islamisasi secara sempurna. Mereka membiarkan orang Spanyol memeluk agamanya sendiri dan menjalankan tradisi mereka. Penguasa Islam hanya mewajibkan untuk membayar upeti dan untuk tidak memberontak. Hal itu menjadi bumerang bagi penguasa Islam, sehingga penduduk Spanyol mengumpulkan kekuatan untuk melawan penguasa Islam. Setelah kekuasaan Islam mulai melemah,
satu persatu kota di Spanyol mulai jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Penyebab yang ketiga yaitu kemerosotan ekonomi. Pada pertengahan Islam di Spanyol, pemerintah lebih mementingkan pembangunan fisik dengan mendirikan bangunan-bangunan megah dan monumental, sehingga menyebabkan pada bidang perekonomian kurang mendapat perhatian. Selain itu, banyak anggaran negara yang digunakan untuk membiayai tentara bayaran untuk keamanan negara. Kemudian menyebab kemunduran yang ketiga yaitu sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan antara penguasa elit maupun putra mahkota, sehingga perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antar saudara yang kemudian dapat menggerogoti kekuasaan dan stabilitas negara. Transmisi budaya Islam ke Eropa. Pada abad pertengahan, dunia Eropa berada dalam masa kegelapan. Gereja Timur menganggap ilmu sains berbahaya terhadap agama Masehi. Sebab itu, institut-institut ilmu sains dan filsafat Yunani ditutup dan tidak diizinkan membukanya, seperti yang dilakukan oleh Justinian dengan menutup sekolah Athena pada tahun 529 Masehi. Sementara itu, mulai abad 8 sampai 13 Masehi, umat Islam telah mencapai zaman keemasan dengan kebangkitan dan perkembangan keterampilan dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Terlebih lagi, dengan kehadiran Islam di Andalusia telah menambah khazanah peradaban Islam yang sungguh mengagumkan di belahan dunia barat dan jauh meninggalkan peradaban Eropa. Sehingga pemikiran orang barat kemudian mulai terbuka dan mereka melihat kenyataan bahwa apa yang dipropagandakan gereja bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka mulai saat itu orang-orang barat berhubungan dengan umat Islam di Andalusia, Sicilia, Syria, dan lain-lain. Kontribusi peradaban Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa dapat terlihat dari berbagai hal yaitu 1. Usaha penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan Islam. 2. Bidang sastra. 3. Bidang astronomi. 4. Bidang matematika. 5. Bidang kedokteran. Dan 6. Bidang filsafat. 1. Usaha penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan Islam. Perkenalan bangsa Arab dengan dunia Islam telah membuka mata mereka akan kemajuan peradaban Islam yang telah ditorehkan oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim sebagai hasil dan pengamalan mereka terhadap ajaran agama Islam. Sebelum periode penerjemahan besar-besaran pada abad ke-12, sebenarnya sudah ada usaha-usaha sportis untuk memajukan ilmu pengetahuan di Eropa Barat. Titik buktinya sudah ada beberapa usaha penerjemahan ke bahasa Latin pada abad ke-9, di antara sarjana pertama mempelajari ilmu pengetahuan Arab adalah Gebert de Aurillac, yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidang logika dan kesusastraan Latin. Kota Toledo di Spanyol merupakan pusat penerjemahan. Sebagai pusat penerjemahan, Toledo mempunyai peran yang sangat penting yaitu menjadi tempat transmisi ilmu keislaman di Eropa. Di sana diterjemahkan banyak sekali karya ulama Muslim baik yang berasal dari timur maupun dari barat. Juga untuk pertama kalinya didirikan Universitas Eropa yang mengkaji studi ketimuran. Dengan adanya usaha penerjemahan tersebut, maka ilmu pengetahuan Islam memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan Eropa. 2. Bidang sastra. Bidang sastra mulai menyebar ke Eropa pada abad 13 Masehi. Penampilannya jelas memiliki kemiripan dengan karya-karya Arab. Hal ini dapat dibuktikan dengan diterjemahkannya Kalila Waldimah ke dalam bahasa Spanyol untuk Alfonso pada tahun 1252 sampai 1284 dan Castile dan Leon. Tetapi kontribusi yang paling berarti dari bangsa Arab untuk kesusastraan Eropa abad pertengahan adalah pengaruh yang ia berikan melalui bentuknya yang membantu membebaskan imajinasi orang barat dari kebuntuan dan dari aturan yang kaku yang dibatasi oleh konvensi-konvensi sosial. 3. Bidang astronomi. Dalam bidang astronomi, Abu Hasyim Maslamah Al-Majariti berhasil menyunting dan mengoreksi skema astronomi yang disusun oleh Al-Khawarizmi. Skema itu merupakan skema astronomi pertama yang dibuat oleh seorang Muslim. Dia mengubah dasar skema itu dari masa Yadagrid hingga periode Islam. Dia diberi gelar Al-Hasib atau ahli matematika karena dia dianggap sebagai penghulu dalam matematika. Naskah teoritas yang pokok adalah Al-Magis. Hal penting dari buku ini adalah bahwa bumi ini bulat
dan berputar pada 8 putaran membawa matahari, bulan, 5 planet, dan bintang-bintang tertentu. 4. Bidang matematika. Pada tahun 1202 Masehi, Leonardo Fibonacci dari Pisa, ia belajar kepada seorang guru muslim dan pernah mengembara di Afrika Utara, menerbitkan sebuah buku yang menjadi rujukan utama tentang angka-angka Arab. Lebih dari itu, penerbitan karyanya menjadi awal perkembangan matematika di Eropa. 5. Bidang kedokteran. Sementara Abu Al-Hasim Al-Jarawi yang terkenal secara luas di dunia Latin dengan sebutan Abul Jasis adalah ahli bedah atau operasi. Tulisannya tentang pembedahan dan alat-alatnya merupakan sumbangan orang Arab yang berharga dalam bidang kedokteran. Karyanya Al-Tasrif Liman Ajazan Al-Ta'alif ini memperkenalkan dan menekankan ide-ide baru seperti membakar luka, menghancurkan batu dalam kantong kemih, serta kemestian vivisection dan pembedahan. Bagian tentang ilmu bedah ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard dan Cremona, dan sejumlah edisi telah diterbitkan di Venesia pada tahun 1497 Masehi, di Basel pada tahun 1541 Masehi, dan di Oxford pada tahun 1778 Masehi. Buku ini berisi gambaran perangkat kedokteran yang mempengaruhi penulis Arab lainnya serta membantu meletakkan fondasi ilmu bedah di Eropa. Abu Marwan Abdul Malik bin Abi yang terkenal dengan Ibnu Zur merupakan anggota paling terhormat dari perhimpunan dokter di Spanyol. Ia dikenal karena memperkenalkan aspek hukum dan observasi bidang kedokteran. 6. Bidang filsafat. Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Bajjah merupakan filosof terbesar abad ke-12. Selain itu, dalam bidang filsafat ia dikenal sebagai saintis, fisikawan, musisi, ahli perbintangan, dan sebagai komentator Aristoteles. Karya filsafatnya Tadir al-Mutawahid kemudian dikembangkan oleh Ibnu Tufal dengan karyanya yang agung Hai Ibnu Ya'zan, dan merupakan karya roman filosofis yang hingga sekarang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Dan tokoh lain yang paling berpengaruh di Indonesia adalah Ibnu Rus. Buku Ibnu Rus ini menarik perhatian para ilmuwan barat di Eropa sehingga di sana muncul aliran yang disebut Averroisme. Dari akhir abad ke-12 hingga akhir abad ke-16, Averroisme tetap menjadi pemikiran paling dominan di Eropa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.